Selama bertahun-tahun, Rusia mampu memanfaatkan keunggulan rudal balistiknya atas Ukraina. Rudal-rudal itu telah menghujani kota-kota dan infrastruktur Ukraina. Namun keadaan mulai berbalik dan keunggulan balistik Putin akan segera lenyap. Ukraina dan Eropa sudah punya rencana. Rencana besar membangun perisai tak tertembus untuk menghentikan rudal Rusia dan melemahkan ambisi Putin secara permanen. Perlindungan akan segera datang. Namun cerita sebenarnya mungkin adalah bahwa perlindungan ini datang melalui koalisi yang tidak pernah diduga oleh Putin akan terjadi. Dalam pidatonya pada 12 Mei kepada rakyatnya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengumumkan bahwa Ukraina secara resmi telah membentuk koalisi dengan beberapa mitra Eropa yang dirancang khusus untuk secara langsung menghadapi ancaman rudal balistik yang ditimbulkan oleh Rusia. Berita ini muncul usai pertemuan penasihat keamanan nasional dari seluruh negara terkait. Dan apa yang akan dihasilkan dari koalisi ini mungkin menjadi inisiatif paling penting yang pernah dilakukan Ukraina bersama mitra-mitra Eropanya sejak Putin melancarkan invasinya. Kami terus memajukan produksi kapabilitas anti-balistik di Eropa. Kami membentuk koalisi anti-balistik, kata Zelensky dalam pidatonya, menambahkan bahwa kini kami lebih dekat pada hasil dibanding sebelumnya. Jadi apa sebenarnya maksudnya? Pertemuan yang dimaksud Zelensky berlangsung di Kiev dan melibatkan 13 negara mitra Ukraina bersama perwakilan dari kantor Sekretaris Jenderal NATO. Bagian terakhir itu penting. Meskipun saat ini mungkin hanya ada sedikit lebih dari selusin mitra yang bekerja sebagai bagian dari koalisi, fakta bahwa NATO mengirimkan perwakilan berarti organisasi yang memiliki 32 anggota itu sangat tertarik dengan apa yang sedang direncanakan Ukraina. Kemungkinan besar banyak anggota koalisi baru Ukraina adalah anggota NATO sendiri. Dan apa yang mereka ciptakan bersama pada akhirnya bisa digunakan oleh sebuah organisasi yang sangat berkepentingan untuk melemahkan Rusia sebisa mungkin. Zelensky tidak menyebutkan secara spesifik negara mana yang akan ikut serta. Namun mungkin merupakan petunjuk bahwa setelah pidatonya, Zelensky langsung terbang ke Rumania untuk menghadiri pertemuan Bucharest 9. Organisasi tersebut bertemu secara semi-reguler untuk membahas penguatan pertahanan Ukraina. Rumania jelas merupakan anggota, begitu juga Latvia, Estonia, Polandia, Slovakia, Hungaria, Lituania, Bulgaria, dan Republik Ceko. Apakah pertemuan 9 negara ini dijadwalkan agar Ukraina bisa membahas lebih lanjut proyek pertahanan rudal balistik barunya? Zelensky baru mendarat di Rumania saat video ini dibuat, jadi mungkin info lebih lengkap akan didapat saat Anda menonton. Satu hal yang pasti kita ketahui adalah bahwa Ukraina telah membangun kemitraan yang tampaknya ditujukan untuk menciptakan generasi berikutnya dari pertahanan udara yang akan dibutuhkan untuk perisai rudal balistik yang dimaksudkan untuk melindungi wilayahnya, serta negara-negara Eropa lain yang terancam oleh Putin. Firepoint, produsen hibrida rudal jelajah drone Flamingo yang terkenal buruk dan telah menghidupkan kembali strategi serangan jarak jauh Ukraina, berada di garis depan banyak kemitraan ini. Kiev Post melaporkan perusahaan itu bekerja sama dengan kontraktor pertahanan Eropa untuk mengembangkan pertahanan udara baru. Pertahanan baru tersebut bisa mengubah segalanya tentang strategi jarak jauh Rusia yang dipenuhi rudal. Lagi pula, hal itu bisa mengarah pada pengembangan pengganti rudal pencegat yang penting tapi mahal. Kita tidak tahu banyak tentang apa yang sedang dikerjakan oleh Firepoint, karena perusahaan tersebut tentu saja ingin menjaga kerahasiaan pekerjaannya sebisa mungkin untuk membatasi kemungkinan Rusia mengembangkan penangkal terhadap apa yang mereka ciptakan bersama para mitranya. Namun, salah satu eksekutif perusahaan, Dennis Stillman, telah mengkonfirmasi bahwa saat ini sedang dilakukan pengembangan sistem baru yang diperkirakan akan diluncurkan pada tahun 2027, menurut laporan Reuters. Kata eksekutif itu tujuannya sederhana, membuat alternatif Eropa untuk rudal pencegat Patriot. Jika biayanya di bawah $1 juta, itu akan jadi perubahan besar dalam pertahanan udara, kata eksekutif tersebut. Kami akan mencegat rudal balistik pertama akhir 2027. Sebagai konteks, rudal Patriot buatan Amerika Serikat adalah salah satu bagian terpenting dari pertahanan udara berlapis Ukraina, khususnya karena mereka dapat menghadapi rudal jelajah dan balistik Rusia. Namun, salah satu masalah Patriot adalah biayanya yang sangat mahal bagi negara pembeli. Menurut BBC, satu baterai Patriot berharga sekitar $1 miliar, dan setiap rudal yang diluncurkan dari baterai itu berharga sekitar $4 juta. Ukraina tak sanggup menanggung biaya sebesar itu saat Rusia hampir setiap hari meluncurkan rudal dan drone ke wilayahnya. Harga mahal jadi masalah saat bergantung pada Patriot. Ada masalah lain yang ingin Ukraina atasi melalui koalisi pertahanan rudal balistik barunya yang akan dibahas nanti. Amerika Serikat kemungkinan tetap berperan dalam koalisi baru anti-rudal balistik Ukraina.
Dalam pidatonya, Zelensky mengatakan Ukraina berkoordinasi dengan Amerika Serikat soal pertahanan udara. Apa artinya itu? Zelensky tidak menjelaskan, tetapi mungkin saja Amerika Serikat sedang mengamati dan menunggu dengan penuh harap untuk melihat apakah ada kemungkinan Firepoint dapat mengembangkan alternatif yang lebih murah daripada Patriot. Itu sudah sangat berharga dengan sendirinya. Tetapi jika rudal baru itu juga kompatibel dengan sistem Patriot yang sudah ada, Ukraina bisa menjadi pengubah permainan di bidang pertahanan udara yang mampu memenuhi kebutuhan jauh lebih banyak pihak, bukan hanya dirinya sendiri. Pengumuman koalisi ini datang di waktu yang sangat tepat bagi Ukraina. Dalam laporan tanggal 11 Mei, RBC Ukraina mengungkapkan bahwa Ukraina hampir kehabisan stok rudal pencegat Patriot, sementara Rusia terus membombardir negara itu dengan rudal balistik dan jelajah. Masalah bertambah parah karena banyak sekutu Ukraina enggan mengirim lebih banyak stok rudal, meski Ukraina bersedia membayar untuk mendapatkannya. Sekarang hanya ada beberapa baterai Patriot yang beroperasi di Ukraina dan Pearl Initiative, di mana negara-negara Eropa dapat membeli senjata atas nama Ukraina dari Airisat, tidak menyediakan cukup persenjataan yang dibutuhkan Ukraina untuk melindungi wilayah udaranya. Media yang sama juga melaporkan bahwa Putin mulai kembali meningkatkan ancaman nuklirnya bersamaan dengan pengumuman perluasan kekuatan strategis Rusia. Dalam pidatonya, Putin menyatakan Rusia harus memikirkan keamanan strategis setelah Amerika Serikat keluar dari perjanjian anti-rudal balistik. Perjanjian ini khusus untuk ISAS dan Rusia, namun retorika Putin soal peningkatan ancaman rudal balistik Rusia tetap menjadi kabar buruk bagi Ukraina. Fakta bahwa Putin juga menyebutkan rudal Oreshnik milik Rusia yang merupakan rudal balistik hipersonik dan terakhir kali digunakan terhadap Ukraina pada bulan Januari menjadi kekhawatiran lain bagi Ukraina. Putin menegaskan rudal ini bisa dipasang hulu ledak nuklir. Hal ini sudah cukup membuat Ukraina waspada dan membutuhkan semua pertahanan untuk menghadapi Putin yang makin tak terkendali saat upayanya memanipulasi dunia gagal. Selain ancaman dan retorika Rusia, Ukraina bersama koalisi rudal anti-balistiknya bisa berperan penting dalam melepaskan salah satu aspek utama pertahanan udara Ukraina dari ketergantungan pada Amerika Serikat. Ini membawa kita kembali ke masalah kedua dengan Patriot yang sudah disebutkan sebelumnya. Tapi sebelum kita membahas lebih dalam, sedikit catatan. Anda sedang menonton The Military Show. Jika Anda belum berlangganan, sekarang adalah waktu yang tepat untuk menekan tombolnya agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel kami. Jadi, sistem Patriot itu. Apa masalah sebenarnya selain biaya rudal pencegat Patriot milik Amerika? Masalahnya bisa dirangkum dalam 3 kata, Operation Epic Fu. Ketika AS melancarkan perangnya terhadap Iran, mereka melakukannya dengan mengetahui bahwa Iran akan membalas dengan serangan drone dan rudal, baik terhadap kapal perang Airsec yang ditempatkan di wilayah Teluk Persia maupun terhadap negara-negara tetangganya di Teluk. Itulah yang dilakukan Iran. Sistem pertahanan udara Patriot menjadi andalan utama Amerika melawan ancaman udara Iran. Menurut Independent Foreign Policy Research Institute yang berbasis di Pennsylvania mengatakan bahwa AESA sendiri menggunakan sekitar 325 rudal pencegat Patriot selama 96 jam pertama operasi Epic Fury. Termasuk negara-negara Teluk yang juga bertahan, jumlahnya jauh lebih besar. 943 rudal Patriot ditembakkan dalam 4 hari. Lebih banyak rudal Patriot telah digunakan dalam minggu-minggu setelah hari-hari awal operasi itu. Dan ini jadi masalah besar bagi Ukraina. Jika AS kehabisan rudal Patriot, Ukraina tak akan mendapatkannya lagi, padahal rudal ini sangat penting untuk pertahanan udara. Zelensky telah menyoroti hambatan produksi sebagai masalah besar. Presiden Ukraina mengatakan bahwa AS memproduksi antara 60 hingga 65 rudal Patriot per bulan, yang berarti maksimal 780 rudal per tahun dengan asumsi angka dari Zelensky akurat. Zelensky juga mengklaim bahwa 803 rudal Patriot digunakan pada hari pertama operasi Epic Fury. Entah Presiden Ukraina atau Foreign Policy Research Institute yang benar, itu tidak terlalu penting. Yang penting, produksi rudal Patriot selama lebih dari setahun habis dalam beberapa hari. Laporan yang sama dari Independent menunjukkan bahwa AS-REC sudah mengalihkan sejumlah besar rudal Patriotnya ke Timur Tengah hingga tanggal 20 Maret. Dari mana rudal itu? Sebagian besar berasal dari pangkalan AS-REC di Eropa yang menggunakannya untuk memperkuat pertahanan udara. Negara-negara Eropa yang enggan mengirim lebih banyak rudal Patriot ke Ukraina kini tampak lebih masuk akal. Mereka sudah kehilangan sejumlah besar rudal yang secara teknis ada di persediaan mereka, meskipun rudal-rudal itu dimiliki oleh Amerika Serikat, dan mereka tidak bisa membiarkan diri mereka semakin lemah dengan membantu Ukraina.
Situasi ini juga menjelaskan mengapa Ukraina mendapat dukungan dari 13 mitra Eropa untuk koalisi rudal anti-balistik barunya, serta alasan Firepoint bekerja sama dengan perusahaan pertahanan Eropa membuat alternatif Patriot. Eropa ingin lepas dari ketergantungan pada pertahanan udara Amerika Serikat seperti Ukraina. Itu hanya berarti hal buruk bagi Putin. Sepertinya situasi kekurangan Patriot tidak akan segera teratasi dalam waktu dekat. Pemerintah AS memberi kontrak awal 4,7 miliar dolar kepada Lockheed Martin, produsen rudal pencegat Patriot, untuk memproduksi lebih banyak. Tapi itu hanya sekitar 1.175 rudal yang akan dibuat, dengan asumsi harga 4 juta dolar yang dilaporkan BBC itu akurat. Meski Lockheed Martin dapat memproduksi rudal dalam setahun, itu tidak akan mengatasi kekurangan saat ini. Hanya mengisi stok Amerikas dan mungkin memberi beberapa rudal tambahan ke pihak lain. AS menunda pengiriman sistem dan rudal Patriot yang dijanjikan ke mitranya. Pada 13 Mei diberitakan ASEC memberitahu Swiss bahwa pengiriman sistem Patriot kembali tertunda akibat perang di Iran. Swiss memesan sistem tersebut pada tahun 2022 dengan harapan akan dikirimkan antara tahun 2026 dan 2028. Jadwal itu sudah mundur 4 atau 5 tahun karena perang Ukraina menurut Al Arabiya Inggris, dan kini mundur lagi karena AS ingin mempertahankan perangkat keras Patriot sebanyak mungkin demi operasi Epic Fury dan pembangunan kembali setelah operasi itu. Selain itu, pemerintah Swiss menyebut AS meminta dana lebih besar untuk sistem Patriot dibanding saat kesepakatan 2022. Langkah Amerika mendorong Swiss mencari pemasok alternatif dengan sistem dari Korea Selatan, Prancis, Jerman, dan Israel yang dipertimbangkan. Swiss mungkin akan bergabung dengan koalisi baru Ukraina jika mereka belum menjadi anggota. Intinya, Ukraina dan banyak mitra Eropanya tak bisa lagi mengandalkan pasokan sistem dan rudal Patriot yang stabil. Alternatif dibutuhkan, dan itulah yang tampaknya akan diberikan oleh koalisi baru yang terdiri dari 13 negara. Inilah makna hal ini untuk masa depan Ukraina dan Eropa. Putin pasti akan marah. Kemungkinan besar bukan kebetulan bahwa retorika nuklir dan rudal balistik ini semakin digencarkan tepat pada saat yang sama ketika Ukraina mengumumkan koalisi barunya. Yang sekarang harus dihadapi Putin adalah 13 negara yang bekerja sama dengan Ukraina untuk melawan ancaman yang sama yang dia gunakan untuk menakut-nakuti musuh-musuhnya agar tunduk. Jangan salah, Rusia memang ancaman besar soal rudal balistik. Menurut Arms Control Association, Rusia memiliki persediaan besar dari 19 jenis rudal balistik yang berbeda. Beberapa di antaranya sudah menghantam wilayah Ukraina. Penggunaan Oreshnik oleh Rusia sudah dibahas, dan rudal Iskander mereka sering terlihat di langit Ukraina. Beberapa dari rudal balistik ini mampu menempuh jarak hingga 18.000 km menurut laporan asosiasi, yang membuatnya berbahaya bagi hampir semua negara yang berselisih dengan Rusia. Rusia menyadari hal ini dan mereka memanfaatkan ancaman yang ditimbulkan oleh persediaan senjata mereka. Pada Juni 2025, Kyiv Independent melaporkan bahwa tingkat produksi rudal balistik Rusia melonjak hingga 66% selama 12 bulan sebelumnya. Kemungkinan untuk memastikan Rusia mempertahankan persediaan senjatanya agar dapat terus menyerang Ukraina. Pada saat itu, intelijen militer Ukraina mengungkapkan bahwa Rusia memproduksi antara 60 hingga 70 rudal Iskander-M per bulan, serta antara 10 hingga 15 rudal hipersonik Kinzhal. Angka terendah dari data itu memicu kenaikan 66%. Jika mengambil angka tertinggi, Rusia meningkatkan produksi rudal balistik hampir 89%. Rusia terus mengembangkan rudal balistik baru, setidaknya menurut klaim mereka. Pada 13 Mei, The Independent melaporkan bahwa Rusia mengklaim telah berhasil menguji jenis rudal balistik antar benua baru yang mampu membawa nuklir, yang menurut Moskow bisa mulai digunakan pada akhir tahun 2026. Komandan pasukan rudal strategis Rusia, Sergei Karakayev, melaporkan kepada Putin tentang keberhasilan uji coba rudal Sarmat sehari sebelum laporan The Independent. Kita harus berhati-hati menanggapi ini, karena Rusia bisa saja hanya mengklaim uji coba berhasil. Klaim itu disampaikan kroni yang mengatakan pada Putin apa yang ingin didengarnya demi kepentingan dirinya. Namun, hal ini tetap tidak mengubah fakta bahwa ancaman rudal balistik Rusia memainkan peran besar dalam aksi unjuk kekuatan Putin di seluruh Eropa. Koalisi yang dibentuk oleh Ukraina dan melibatkan 13 negara untuk menghadapi ancaman tersebut merupakan tantangan langsung bagi Putin. Presiden Rusia juga tak akan suka dengan makna simbolis koalisi ini.
Sebagian besar retorika Putin dirancang untuk memecah belah Eropa. Yang paling diinginkan oleh pemimpin Rusia adalah agar negara-negara yang mendukung Ukraina terjebak dalam begitu banyak pertikaian birokrasi dan kebimbangan, sehingga kerjasama mereka dengan Ukraina menjadi terganggu. Mendengar negara-negara menolak memasok rudal pencegat Patriot ke Ukraina, dia merasa rencananya berhasil. Saat muncul berita tentang koalisi besar mitra yang bekerja sama dengan Ukraina dalam inisiatif melawan ancaman besar Rusia, dia mulai panik. Koalisi ini secara simbolis menunjukkan persatuan yang sedang coba dihancurkan Putin. Bahkan lebih buruk dari itu, hal ini menunjukkan bahwa 13 negara lain sangat percaya pada masa depan dan kedaulatan Ukraina, sehingga mereka bersedia bekerja sama dengan negara tersebut untuk mengembangkan perisai anti-rudal balistik yang tak tertembus, yang mungkin membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dibuat. Itu saja sudah mengirimkan pesan kepada Putin. Ukraina akan tetap menjadi negara berdaulat dalam waktu lama, dan Rusia tidak bisa mengubahnya. Selain itu, menjadi mitra setara dalam koalisi seperti ini bagi Ukraina, bahkan tampak memimpin inisiatif tersebut secara aktif, memiliki makna tersendiri. Itu memberi pesan berbeda pada Putin, bahwa Ukraina kini bertransformasi dari negara yang sangat bergantung pada mitra untuk melawan Rusia, menjadi negara yang juga bisa menjadi penyedia sekaligus penerima teknologi penghancur ambisi Rusia. Dalam beberapa bulan terakhir, negara-negara di seluruh dunia meminta bantuan atau bekerja sama dengan Ukraina untuk memperkuat pertahanan dan mengembangkan senjata lebih canggih. Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab telah menandatangani perjanjian pertahanan 10 tahun dengan Ukraina. Mereka bisa mendapatkan teknologi drone pencegat. Sebagai imbalannya, Ukraina akan mendapat bahan bakar, uang, dan senjata. Inggris dan Ukraina sepakat membentuk kemitraan drone baru untuk membantu kedua negara memperoleh solusi berbiaya rendah melawan senjata Rusia. Pada 12 Mei, Ukraina dan Jerman menandatangani surat niat untuk meluncurkan Brave Germany yang tampaknya turunan dari program Brave One Ukraina. Berdasarkan kesepakatan itu, Ukraina dan Jerman akan bekerja sama dalam pengembangan berbagai jenis teknologi, mulai dari sistem tanpa awak hingga laser, kecerdasan buatan, dan teknologi rudal. Putin ingin memecah belah dan menaklukkan ya? Tampaknya justru yang terjadi benar-benar sebaliknya. Ukraina kini menjadi perekat yang menyatukan negara-negara dunia, dan ini adalah situasi terbaik bagi mereka saat ini. Kesepakatan ini dan koalisi rudal anti-balistik menunjukkan Ukraina kini jadi mitra pertahanan yang tak tergantikan bagi beberapa negara terkuat Eropa dan kawasan Teluk. Koalisi terbaru ini hanyalah puncak gunung es. Perisai rudal balistik yang tak tertembus sudah cukup besar, namun masalah Rusia baru dimulai karena Ukraina mulai menggantikan Rusia sebagai mitra pertahanan terpercaya dunia. Putin hanya bisa menonton dan berharap koalisi baru itu tak segera membuahkan hasil. Kita sudah lihat Ukraina bisa bekerja cepat. Kami yakin harapan Putin akan pupus lebih cepat dari dugaannya. Presiden Rusia bahkan tak bisa mengandalkan bonekanya di Eropa untuk menciptakan perpecahan yang diinginkannya. Akhir April, peristiwa besar di Hungaria mengubah keseimbangan kekuatan benua menjauh dari Putin. Viktor Orban sudah pergi, kini Peter Magyar berkuasa. Anda bisa mengetahui mengapa hal itu sangat penting bagi Putin jika Anda menonton video kami. Dan jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk berlangganan The Military Show untuk melihat lebih banyak analisis kami tentang perkembangan Ukraina sebagai kekuatan militer. Dan seperti biasa, terima kasih telah menonton.